dari 1984 bulan November sampai Oktober 1995. Dan setelah 8 jam bahasan, itu hakim akhirnya mengeluarkanlah putusan bahwa O.J. Simpson ini gak bersalah. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue akan bahas kasus pembunuhan O.J. Simpson. So, buat kalian nih yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke. O.J. Simpson adalah seorang mantan atlet sepak bola Amerika Serikat yang kemudian menjadi seorang aktor nih dan selebriti terkenal pada tahun 1994. Dia ini didakwa atas tuduhan kasus pembunuhan mantan istrinya, yaitu si Nicole Brown Simpson dan teman dekatnya si Ronald Goldman. Kasus ini tuh jadi sorotan dunia lah dan dikenal sebagai kasus O.J. Simpson atau kasus pembunuhan O.J. Simpson. Nah, dari yang gue baca nih ya, banyak lah bukti-bukti yang mengarah ke O.J. Simpson ini. Mulai dari sidik jarinya, terus darahnya, rambut korban itu ditemukan di lokasi kejadian dan di mobil si Simpson. Namun, si tim pengacaranya ini yang terdiri dari beberapa pengacara terkenal itu berhasil mengajukan argumen-argumen yang kuat dan menimbulkan keraguan dalam pikiran para hakim. Setelah sidang yang cukup panjang nih dan tentunya kontroversial, Simpson ini dinyatakan gak bersalah pada tahun 1995. Nah, keputusan dari hakim ini tentu aja lah memicu banyak perdebatan dan mengejutkan banyak orang gitu. Ini sebenarnya tuh si Simpson itu bener bersalah atau enggak sih? Banyak kontroversial di situ. Meskipun ya banyak gitu beberapa penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini dan nggak ada satupun pengadilan yang menuntut bahwa O.J. Simpson ini sebagai pelakunya tuh nggak ada. Namun kasus ini tuh menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling terkenal dan kontroversial di sejarah Amerika Serikat. Nah, menurut sistem Amerika Serikat ini, bahwa si Simpson ini nggak bisa diadili lagi lah atas tuduhan yang sama. Oleh karena itu, secara resmi nih, kasus O.J. Simpson ini telah ditutup. Tapi balik lagi nih, ada beberapa bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa O.J. Simpson ini adalah pelakunya. Ya, selain itu ada beberapa pihak nih yang mengajukan teori-teori dan konspirasi yang mengarah ke kasus itu. Ya, meskipun gitu, sampai saat ini tuh nggak ada bukti baru atas kasus pembunuhan O.J. Simpson tersebut. Oke, di sini gue bakal ngasih beberapa bukti yang menunjukkan bahwa O.J. Simpson ini adalah pelaku dalam kasus pembunuhan mantan istrinya dan teman dekatnya. Dan ini beberapa bukti diantaranya lah. Yang pertama ini ada DNA. Ada banyak bukti DNA yang menghubungkan O.J. Simpson ke tempat kejadian dan korban. Darah yang ditemukan di tempat kejadian dan di mobil si Simpson ini memiliki kesesuaian lah DNA yang sangat tinggi dengan Simpson. Yang kedua ini ada sidik jari dan jejak kaki. Sidik jari dan jejak kaki Simpson ini ditemukan di tempat kejadian. Beberapa diantaranya itu cocok dengan sidik jari dan jejak kaki yang ditemukan di lokasi kejadian. Ini sebenarnya gimana ya? Gue kurang paham juga sih ya. Tapi bisa lah menjadi bukti kuat atau enggak tuh ya gue kurang paham sih ya. Harusnya sih bisa ya. Karena udah ada sidik jarinya juga gitu. DNA-nya juga. Ya kita lanjut aja lah yang ketiga. Yang ketiga ini ada alibi yang meragukan. Nah, O.J. Simpson ini mengklaim bahwa dia ini sedang tidur gitu di rumahnya pada malam pembunuhan tersebut. Tapi saksi mata itu melihat mobilnya meninggalkan rumah pada waktu kejadian. Ini aneh banget sih. Kita masuk lagi ke 4, kekerasan dalam rumah tangga. Nah,
Nicole Brown Simpson ini, mantan istrinya si O.J. Simpson, itu sering melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sama si Simpson ini selama pernikahan mereka. Cukup lama berarti ya si Simpson ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Nah, hal ini tuh menunjukkan lah ada motif yang kuat bagi Simpson untuk membunuh mantan istrinya. Gimana menurut kalian lah ya? Ini yang terakhir nih, kelima, itu motif dari O.J. Simpson sendiri. Nah, O.J. Simpson ini dan Nicole Brown Simpson telah bercerai beberapa waktu sebelum pembunuhan terjadi. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Simpson ini nggak bisa menerima perceraian tersebut dan merasa cemburu dengan hubungan Brown yang baru. Ya, baik lagi lah. Meskipun ada banyak bukti yang menghubungkan sama si O.J. Simpson ini, dia nggak dinyatakan bersalah dalam persidangan yang kontroversial tersebut. Oleh karena itu, meskipun banyak orang meyakini bahwa Simpson adalah pelakunya, tapi nih secara hukum itu nggak bisa dianggap bersalah atas kasus tersebut. Nah, kita masuk ke hal yang menarik nih, yaitu kronologi. Oke, kita coba masuk ke kronologinya ya. Kasus pembunuhan O.J. Simpson ini terjadi pada tanggal 12 Juni 1994 di depan rumah mantan istrinya, Nicole Brown Simpson, di Brentwood, California. Jadi pas lagi pada malam kejadian, Nicole Brown Simpson sama teman dekatnya ini, si Ronald Goldman, ditemukan tewas di depan rumah Nicole. Kedua korban tewas itu akibat luka-luka yang disebabkan oleh pisau. Lalu polisi segeralah tiba di lokasi dan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada O.J. Simpson sebagai pelaku tentunya. Beberapa di antaranya adalah jejak kaki kayak yang tadi gue bilang. Terus yang kedua itu ada sidik jari, dan yang ketiga itu ada darah yang ditemukan di mobil. Ya kayak yang tadi gue bilang, semuanya tuh mengarah ke Simpson gitu. Lalu O.J. Simpson ini menjadi tersangka dan polisi berusaha menangkapnya. Namun, ini nih hal anehnya, Simpson ini kabur dari polisi dan menjadi buronan selama beberapa hari. Ini cukup aneh gitu ya. Harusnya nggak usah kabur gitu kalau emang nggak bersalah. Ngapain kabur? Kalau emang nggak bersalah tuh ya udah santai aja. Setelah perburuan yang intensif, Simpson ini akhirnya menyerahkan diri lah ke polisi pada tanggal 17 Juni 1994, yaitu 5 hari setelah kejadian. Lalu selanjutnya pada bulan November 1994, persidangan itu dimulai dan berlangsung selama 9 bulan. Ya cukup lama ya, 9 bulan. Pengacara Simpson ini mengajukan argumen-argumen yang kuat dan menimbulkan keraguan dalam pikiran si hakim lah. Sementara itu, jaksa penuntut ini mencoba membuktikan bahwa Simpson adalah pelakunya dengan menggunakan bukti-bukti forensik. Ini udah jelas banget nih, si jaksa penuntut tuh memberikan bukti-bukti lah semuanya. Lalu pada tanggal 3 Oktober 1995, lama kan? Waduh, dari 1994 bulan November sampai Oktober 1995, dan setelah 8 jam bahasan itu hakim akhirnya mengeluarkan lah putusan bahwa O.J. Simpson ini gak bersalah atas kasus tersebut. Ya, kronologi ini tuh adalah versi singkat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kasus pembunuhan O.J. Simpson. Meskipun putusan hakim telah dikeluarkan ya, kasus ini tuh tetap menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial dan banyak dibicarakan di Amerika Serikat tentunya. Ini kasus tuh emang benar-benar gila gitu, karena semua tuduhan-tuduhan itu udah jelas dan udah ngarah banget tuh ke dia bahwa si O.J. Simpson ini adalah pelakunya, tapi dia nih tetap lolos gitu dari kasus tersebut, hingga akhirnya kasus itu cuma bisa jadi sejarah. Dan itulah video bermalam kali ini. Buat kalian nih yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. So, buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian bisa kok, bisa kirim lewat DM atau lewat email yang ada di deskripsi di bawah. Dan terakhir nih, gue Ardi, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.